mengidentifikasi amanat yang ada dalam puisi. Setiap bait puisi mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Apakah kalian tahu apa nama lain dari pesan-pesan yang terkandung dalam puisi? Ya, benar, amanat. Amanat adalah pesan atau moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Perlu kalian ketahui bahwa amanat dan makna merupakan dua hal yang berbeda. Nilai-nilai apa saja yang disampaikan oleh penyair pada setiap amanat dalam bait puisi? Nilai-nilai yang terkandung dalam amanat sebuah puisi dapat berupa nilai moral, kasih sayang, kejujuran, persahabatan, keberanian, dan lain sebagainya. Amanat yang terkandung dalam puisi ini dapat dijadikan sebagai sebuah motivasi dalam menjalani kehidupan. Pada sebuah puisi, tidak hanya terdapat nilai-nilai yang baik saja loh. Jadi kita harus pandai memilah apa saja nilai-nilai dalam puisi yang patut kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mengetahui tentang amanat dalam puisi, berikut ini merupakan contoh analisis amanat yang ada dalam puisi. Pada puisi Aku Ingin karya Sapadi Djoko Damono, amanat yang dapat didapatkan adalah penyair ingin menyampaikan bahwa cinta sejati itu bisa diungkapkan secara sederhana, tanpa perlu kata-kata yang rumit atau isyarat yang berlebihan. Penyair ingin menyampaikan kepada kita untuk menghargai momen-momen kecil dan isyarat kasih sayang yang mungkin tidak dapat diungkapkan secara langsung. Penting bagi kita untuk jujur terhadap perasaan yang kita rasakan. Nah, dari pemaparan tersebut, apakah kalian paham mengenai amanat yang ingin disampaikan oleh penyair? Nah, dari contoh yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi merupakan pesan singkat yang disampaikan oleh penyair melalui sebuah bait-bait yang dirangkai menggunakan diksi yang indah. Apakah kalian tahu bagaimana cara penyair memikat pembaca melalui sebuah puisi? Ya, penyair menggunakan beberapa gaya bahasa pada puisi yang dibuatnya. Gaya bahasa dalam puisi ini merupakan cara penyair menyampaikan pesan dan emosi melalui penggunaan kata-kata yang kreatif dan imajinatif. Coba gaya bahasa apa yang ada dalam puisi? Gaya bahasa yang digunakan pada puisi umumnya seperti personifikasi, erotesis, anafora, simile, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai penjelasan gaya bahasa dan amanat pada puisi tadi, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai penugasannya. Kalian bisa membaca puisi yang berjudul Hanya karya Sapadi Djoko Damono. Kemudian kalian dapat menemukan amanat yang ditemukan dalam bait-bait puisi dalam tabel secara singkat. Kemudian kalian dapat menyusun amanat yang telah kalian temukan tadi menjadi sebuah paragraf. Selamat mengerjakan. Setelah mempelajari materi singkat tadi, pembelajaran masih berlanjut nih sobat. Selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh pertemuan kedua bersama Kak Salma. Untuk menjaga fokus dan konsentrasi kalian, sekarang waktunya kita SD Game. Kalian bisa mengeklik tautan pada bawah ini. Terlebih dahulu, kalian isi nama kalian pada beranda word wall, kemudian klik start. Di sini kalian bisa menjawab. Halo sobat pembelajar, gimana nih? Masih pada semangat ya? Yuk, selanjutnya kita akan melakukan pertemuan yang kedua bersama aku, Kak Salma, dengan materi pembuatan puisi dengan memperhatikan unsur intrinsik dan unsur pembangun puisi. Pada pertemuan kedua ini, kalian akan mempelajari bagaimana unsur intrinsik dan unsur pembentuk puisi dalam karya sastra. Nah, puisi sendiri
adalah bentuk seni yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dengan cara yang mendalam dan indah. Saat kita membuat puisi, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu unsur intrinsik puisi yang mengandung makna dalam karya, serta untuk unsur pembentuk yang membentuk struktur dan keindahan dari puisi. Proses membuat puisi melibatkan pemikiran kreatif, refleksi, dan eksplorasi bahasa. Mulailah dengan memilih tema atau ide yang ingin kamu sampaikan, lalu biarkan imajinasi dan emosi kamu mengalir secara bebas. Gunakan bahasa dengan bijak untuk menciptakan gambaran yang kuat dan memikat. Setelah selesai menulis, jangan lupa untuk merevisi dan mengedit puisi untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan jelas dan indah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang unsur intrinsik dan pembentuk puisi, kita dapat mengasah kreativitas kita dan menciptakan karya-karya yang memikat dan berarti bagi pembaca. Lalu apa saja sih unsur pembentuk dan unsur intrinsik dari puisi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, unsur intrinsik terdiri dari tema, yaitu ide pokok atau topik umum yang dibahas dalam puisi. Kemudian yang kedua ada rasa, yakni emosi atau perasaan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi. Berikutnya nada, yaitu terkait sikap penyair terhadap pembaca atau terhadap isi puisi. Kemudian ada amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Lalu ada juga gaya bahasa, yakni penggunaan kata atau ungkapan khusus untuk memberikan efek tertentu. Kemudian ada citraan atau imaji, yakni penggunaan kata-kata yang membangkitkan pengalaman indera pembaca. Nah, setelah kalian mengenali tentang unsur intrinsik puisi, selanjutnya kalian akan memahami tentang unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi yang pertama ada majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Kemudian irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, atau bahagia. Kemudian yang kedua tentang unsur pembentuk puisi, yakni penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang tidak bermakna sebenarnya. Berikutnya ada kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, atau pun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Nah, lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Kemudian yang terakhir dari unsur pembentuk puisi yakni pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara seperti imajinasi auditif, melihat benda-benda seperti imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda seperti imajinasi taktil. Nah, berikutnya ada contoh puisi Aku Ingin dari Sapardi Djoko Damono. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, di pertemuan 2 ini kalian juga akan mendapatkan tugas untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan kalian seputar materi puisi. Nah, pada tugas kedua ini kalian diminta untuk membuat puisi dengan ketentuan yang seperti tercantum pada layar. Nah, ini juga ada keterangan tentang nilainya. Berikutnya, setelah kalian membuat puisi, kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang materi puisi.
kerjakan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Oke, gimana? Semakin paham ya sampai di sini seputar pembelajaran apresiasi dan penghayatan puisi. Semangat belajarnya ya. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.